Oke, kali ini kita bakal nyobain apa ya? Bikin peta sebaran dari kasus COVID-19 di Kecamatan Kuningan. Well, yang pertama itu kita buka dulu. Bentar, yang kita perlu siapkan itu ini dulu nih. Aplikasi ArcGIS-nya yang jelas, terus peta daerah atau shape file, terus peta referensi atau data referensi statistik. Ya, maksudnya aplikasi udah jelas lah, yang install aplikasi, terus peta daerah atau save file. Jadi di ArcGIS itu sendiri bisa dibagi beberapa input ya. Salah satunya input peta daerah yang dimana kita bisa menentukan koordinat sendiri, terus shape file sendiri atau bentukan sendiri kita buat sendiri intinya, atau yang sudah jadi shape file ini. Jadi kalau misalnya shape file, kalian tinggal cari aja di Google ya. Misalkan sampai Kecamatan Kuningan, nanti kalian cari saja website yang bisa memunculkannya. Salah satunya itu Indonesia Geospatial Portal, tapi itu harus login dulu ya, harus daftar dulu. Atau kalian bisa cari beberapa website yang bisa memunculkan shape file masing-masing seperti ini. Misalkan kalian tinggal download, nanti kalian bisa gunakan. Oke, langsung kita buka ArcGIS-nya aja ya. Kalau ArcGIS di aplikasinya namanya ArcMap ya yang dibukanya, soalnya di aplikasi ArcGIS itu sendiri banyak pilihannya. Ada Arc desktop, web, ada ya yang lainnya lah, tapi yang kita pakai itu ArcMap-nya 10.3. bebas sih, tergantung versi. Jadi ya udahlah, pilih aja, terus kita tunggu aja. Agak lama, mungkin tergantung spesifikasi komputernya juga. Jadi ya udahlah, sabar nunggu aja. Nah, terus peta referensi atau data referensi statistik. Maksudnya di sini peta referensi itu kita bisa cari peta referensi yang ingin kita buat. Misalkan peta sebaran dengan Jawa Barat atau peta tematik mungkin lebih tepatnya. Coba kita buka dulu image-nya. Nah, misalkan ini seperti peta sebaran KTMDU itu kayak apa ya? Ya intinya ini peta sebaran nih, soalnya ada warna-warnanya kayak gini, ada data statistiknya juga, dan yang lainnya juga ada. Misalkan peta das kah, atau peta tempat wisata kah, atau yang lainnya bisa kita cari tematik biasanya di sini. Nah, ini peta KPU, penghargaan ke pejabat apa ini ya, intinya mungkin peta KPU, kepatuhan itu kali ya, kepatuhan terhadap pemilu kali ya. Nah, ini ada. Nah, ada apa, daerah pemilih ya, intinya kayak gini lah. Ada keterangannya, ini warna ini apa aja maksudnya, kayak gitulah ya. Atau data statistik seperti ini. Nah, ini diambil dari Picobar ya, sebaran COVID-19 di Kecamatan Kuningan ya. Iya, Kecamatan Kuningan. Ini kan Kecamatan Kuningan nih, ada banyak desa ya, ada Kuningan, Awirarangan, Pulenangun, Ciporang, dan sampai udah Sengkahan ini. Ini kalian tinggal buka aja di Picobar lah kalau misalkan mau bikin peta sebaran COVID-19 ya. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal oke aja. Kalau udah kayak gini, kita sebaiknya kita setting ini dulu sih, enaknya kita setting layoutnya dulu, setupnya dulu. Ini mau landscape atau potret, biasanya sih enaknya potret lah ya. Terus ukurannya gimana. Nah, udah, kalau udah oke. Itu gak bakal muncul di sini, nanti bakal munculnya di layout view-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ingin memunculkan peta atau shape file sih, bisa dengan cara ke file, terus add data. Nah, pilih ini, salah satunya bentuk shape file ya, yang udah
dibuka, yang udah di download tadi save filenya, ada banyak pilihannya, ada jalan, ada jembatan, ada kabel, ada administrasi desanya, bebas sih. Nah habis itu kita pilih, ini via save file dulu ya, kita pilih yang administrasi desa. Tunggu beberapa saat. Nah ini dia, kalian juga bisa nambah dengan menambahkan data yang lain, misalkan jalannya, misalkan ini kan jalan. Nah ini biar lebih detail, tapi kita nggak terlalu perlu soalnya di data ini nggak muncul juga jalannya. Habis itu kita hapus dulu aja. Nah kalau misalnya udah kayak gini, ini kan kita referensinya dari save file itu sendiri ya, kita buka ke view dulu, kita atur dulu mau segimana layoutnya. Disarankan sih mengubah layout dulu ya, soalnya takutnya nanti berubah-berubah lagi. Nah kita munculin dulu koordinatnya juga, kita klik kanan di layout ini, properties, terus ke grid. Nah terus new grid, kita pilih yang measure grid. Nah ini measure grid divide map into grid of map unit. Next ya, terus kita ganti ininya label dan grid, terus propertiesnya kita ganti nih koordinatnya di wordnya itu WGS 1984. Oke, kita next. Ini jumlah ini ya, jumlah major garisnya ini ada berapa, misalkan kita bikin sedikit 3 ya, atau 5 juga bisa, bebas sih itu. Terus finish, terus oke. Nah ini maksudnya kayak gini, ada 3 ininya kayak gini. Nanti kita tahu koordinatnya, ini nanti kita atur lagi, bisa kita langsung ke yang data view-nya aja. Nah kalau misalnya data view kan cuma gini, kita kita mau munculkan dulu nama daerahnya dulu, kan kita belum tahu nih nama daerahnya di mana-mana. Kita klik kanan nih di layernya, terus properties, habis itu kita ke label. Mungkin agak lama juga sih biasanya kayak gitu, lumayan. Nah kalau udah ke layer, kita klik checklist label feature in this layer. Terus label fieldnya yang memunculkan nama itu biasanya beda-beda ya, kita tahunya mestinya di nanti kita coba, kita rubah dulu di sini label fieldnya jadi nama nama objek lah. Terus oke. Nah ini muncul. Nah kita lihat dulu mestinya di atributnya, open atribut. Nah nama kecamatannya, nama desa-desanya itu nama apa, misalkan di sini nama ke desanya itu di sini di atasnya remarknya itu nama objek. Jadi kalau misalkan kalian mau munculkan namanya ya berarti kalian tinggal pilih name objek aja lah ya, kayak gitu. Nah terus kita ingin lihat sebaran di sini, misalkan ini kan kecamatan Kuningan ya, kecamatan Kuningan. Nah kecamatan Kuningan, kecamatan Kuningan, sini juga ada keterangannya. Warna putih ini untuk 0 kasus, yang warna kayak gini 1 sampai 2, warna gini 3 sampai 4, warna gini 5 sampai 8, warna gini 9 sampai 15 ya, atau mungkin lebih lah, 9 sampai 15 atau lebih mungkin. Atau kalau misalkan ada kategori baru lagi 16 sampai berapa gitu, itu ya. Nah kita lihat di sini kan ada nama-nama desanya, Kuningan, Awirarangan, Pulanangun, Ciporang, Cendang, Cijoho sampai Windu Sengkahan. Nah kita cari dulu di ArcMapnya itu sendiri. Nah ini dia, ini ya. Nah ini ada tadi berapa desa,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Intinya kalian mesti membuat 16 layer shape file baru. Kita ambil contoh yang kuningan terlebih dahulu. Kita harus selection dulu dengan cara klik selection, terus by attribute, terus kalian pilih di atasnya itu yang administrasi desanya ya. Terus kalian double klik di nama objeknya, double klik, kemudian tekan sama dengan, terus habis itu get unique value, terus kita cari selectionnya kuningan. Oh ya, FYI aja, for your information aja, di sini kuningan dan awirarangan itu disatukan ya, soalnya di sini dipisah tapi di sini disatukan, soalnya masih satu kecamatan, satu desa. Tapi sekarang udah pemekaran, jadi kalau misalnya kalian mau bagi lagi ya kan bisa bikin save file tersendiri, tapi ini sebagai contoh aja. Kita pilih yang kuningan. Nah ini, habis itu double klik seperti biasa, terus oke. Nah ini terseleksi. Nah kalau misalkan udah terseleksi kayak gini, kalian tinggal ekspor aja dengan cara klik kanan di administrasi desa, terus pilih data, terus export data. Nanti kalian tinggal pilih selected feature aja yang udah diseleksi ini, terus kalian pilih foldernya, folder outputnya ini, terus oke. Yes. Nah ini jadi layer tersendiri ya. Kita rubah nama dulu jadi Desa Kuningan. Oke. Nah kalau udah Desa Kuningan kayak gini, kalian tinggal bebas atur mengubah warna yang kalian inginkan. Misalkan kayak tadi, Desa Kuningan itu kalau di total ada 16 kasus ya, antara Kuningan dan Awirarangan. Berarti kita bikin kategori kategori aja tambahan atau pelebaran ya, 9 sampai misalkan 30 atau 20 ya. Ini kan soal tambahkan jadi 26 ya. 9 sampai 30 aja misalkan. Warnanya itu kita sesuaikan sama ini aja. Warna coklat-coklat gini ya. Kalian tinggal double klik aja di sininya. Kalian rubah fillnya. Terus kita pilih warna yang sesuai aja ya. Ini misalkan. Nah, ini udah kebagi. Jadi kalian tinggal memunculkan aja kayak gini. Oh ya, kita rubah dulu yang tidak terpakai itu warnanya jadi putih dulu ya, no color atau putih aja deh. Nah jadi yang terseleksi ini akan berubah warnanya. Terus kita rubah yang Purwawinangun seperti biasa, kita seleksi dulu atribut, terus clear lagi ya, clear lagi, terus no bj lagi sama dengan lagi, get unique, kalian cari Purwawinangun. Mana Purwawinangun? Oke, terus oke. Nah ini udah terseleksi, kita ekspor lagi. Sebenarnya kalau misalkan mau sekaligus juga bisa ya, kalau tadi nggak perlu satu-satu kayak gini bisa, tapi kita seleksi aja nggak apa-apa, satu-satu ya. Ekspor data, terus oke. Nah ini kan jadi ubah lagi, ini Desa Purwawinangun atau Kelurahan Purwawinangun ya. Oke, kita rubah, kita lihat lagi di sini Purwawinangun itu mana. Nah ini warnanya sama, ini 9 kasus ya, kita berarti samakan warna. Pilihnya masih yang ini ya. Oke, nah ini udah kelihatan Purwawinangun. Oke, kita rubah dulu outline colornya, misalkan jadi hitam biar kelihatan lah ya. Nah ini batas-batasnya kelihatan. Terus ya intinya kalian tinggal rubah aja ini outline colornya, kita rubah juga jadi hitam atau merah ya, biasanya merah tuh buat jalan sih. Oh ya benar. Terus kita cek lagi yang lain, misalkan ini Cijoho 4 kasus, warnanya agak muda sedikit. Seperti biasa kita selection lagi, atribut lagi, clear lagi, no bj lagi, get unique value, terus Cijoho kita cari Cijoho.
IJ. Nah ini oke. Sorry, sama dengan dulu. Oke. Nah udah terseleksi. Seperti biasa kita ekspor lagi data ini sih, biar lebih enak aja yang editnya sebenarnya, dipisah-pisah tuh biar lebih enak editnya nanti aja. Aduh agak nge-lag, sorry. Ya intinya kalian tinggal rubah shape filenya ini sesuai keinginan aja sih. Kalau kayak gini, udah kayak gini, kita rename Desa Cijoho. Oke, tadi warnanya agak muda, kita rubah outline-nya dulu, terus warnanya agak muda, misalkan yang ini ya, kuningan, misalkan ini. Nah ini, nah kalau udah, misalkan kita ingin jadi referensi segini ya, kita langsung ke view-nya aja. Nah ini kita rubah dulu. Ini di layout tampilannya ya, maksudnya udah yang udah siap print. Kalau misalnya memang ini udah siap print, kita ini dulu rubah dulu, sesuai keinginan aja lah ya, mau segimana, terus atur aja maunya segimana yang masuk ke print layoutnya. Ini kan ini ya, bebas lah ini mau segimana. Terus kita munculin dulu koordinatnya seperti biasa. Oke. Kok nggak muncul ya, kita remove lagi, coba kita new grid lagi, measure. Oke, kita bikin 5 aja. Nah ini muncul. Oke, kalau udah muncul kayak gini, kalian tinggal atur aja lah ya, bebas, biar kelihatan. Ini kan ada batas margin ya, inget jangan kurang dari margin, jangan sampai di luar margin, nanti nggak bakal ke print. Oke, bentar dikit lagi. Kalau udah, wait, kita atur dulu. Kita zoom out. Nanti kalian tinggal tambahkan saja ini yang perlu kebutuhannya segimana, apa namanya, yang perlu diseleksinya lah ya, intinya yang perlu kalian gunakannya itu segimana, bebas. Terus kalian atur aja layoutnya lah, ini bebas mau kayak gimana. Nah kalau misalkan udah, kalian tinggal bikin cop segala macamnya aja sih. Kalau itu kan gampang, tinggal ke drawing nih. Kalau misalkan nggak ada drawing, kalian tinggal munculin aja ya ke Windows, ke customize toolbar, terus munculin draw ini. Nah bakal muncul drawing ini, kita rubah di daerah sini aja. Nah drawing, nanti habis itu kalian tinggal rectangle aja, bikin cop kayak gitulah ya. Oke, kita fillnya rubah dulu, fillnya bawang putih atau no color, bebas lah, biasanya sih no color lah ya, biar lebih gampang. Habis itu kalian atur saja kayak gininya. Nah kalian tinggal copy paste aja, ini bisa Ctrl V Ctrl C biasa lah ya. Nah tinggal atur, terus atur lagi gitu, mau segimana ininya, mau segini gitu. Nah terus kalian bisa juga apa namanya, memunculkan legenda-legendanya gitu ya. Ini tinggal kalian tambahin aja, misalkan Desa Cijoho. Aduh bentar. Non shadownya non, kita
kalian bisa munculkan legend kayak gitunya ya. Nah ini otomatis langsung muncul, tapi yang administrasi desa kalian tinggal hapus aja, nggak perlu juga, nggak apa-apa di option tadi tuh. Intinya bisa sih kalau kayak gitu, tinggal munculin aja sih. Kalau yang ini kalian juga bisa nambahin yang lain, misalkan scale barnya, misalkan mau kayak gini. Oke. Nah misalkan ini skala, terus atau kalian mau munculkan apa namanya arah utaranya, mau kayak gini misalkan. Nah ininya di sini atau di mana lah, bebas. Ini arah utaranya kayak gini misalkan. Itu kalau layout terserah lah ya, mau mengacu kemana referensinya. Terus apa namanya scale teksnya juga, misalkan 1:1 ini, 1:1 gini. Oke, nanti muncul nih skalanya juga. Kok nggak zoom jauhan aja. Kan tinggal atur skalanya aja sih, ini sih itu aja sih, mungkin gampang soalnya. Tinggal kalau misalkan peta sebaran kayak gitu, kalian tinggal referensinya dari mana dan save filenya juga jangan lupa. Jadi nanti tinggal print aja sih. Ya udahlah ya. Oke sip.